Waduh, suara jaran. Guys, kita mau neng sawah, mau dolanan mas-masan, mau jadi chef aku. Oke guys. Ya, dijumpai di Matic gini Sunda itu umum. Coba perhatikan lagi. Ketika RPM naik, dia halus suaranya. Ketika RPM turun, dia tek 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 gitu. Ini bisa kita lihat apa sih masalahnya. Ini khusus untuk mekanik pemula. Kalau yang mekanik handal atau yang sudah senior tidak usah dijelaskan lah. Ini khusus untuk mekanik pemula. Apa yang menyebabkan bunyi tek 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 itu? Apakah rollernya atau rumah roller? Tetapi biasanya itu dia terjadi karena pisletnya atau wisletnya itu dia sudah mengalami kelonggaran. Nah, bisa dilihat. Nanti saya akan coba ganti pakai pislet yang baru. Apakah bunyinya itu masih utuh atau sembuh? Kenapa? Kadang kita ganti baru selang 3 hari itu kadang bunyi lagi. Nah, seperti ini. Kalau pislet yang wislet atau pislet yang longgar itu dia kalau kita getok-getok itu ada bunyi tok 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 gitu. Nah, kita ganti pakai yang baru lah. Ini yang bekasnya tak taruh di situ dulu. Ya, ini yang baru tak coba ganti. Apakah bunyinya itu masih utuh atau hilang, atau bunyinya itu masih ada tetapi biasanya samar-samar, maksudnya masih halus, bunyi tapi masih halus. Jadi untuk kawan-kawanku khusus mekanik pemula, kalau menjumpai baik itu Scoopy, Beat, Vario, PCX, ketika RPM naik halus, RPM turun biasanya itu ketika kita mau belok turun gas kadang bunyi tek 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 tek. Ketika ada polisi tidur turun gas bunyi tek 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 tek, kita tarik lagi gasnya hilang. Nah, kita coba dengarkan setelah ganti pislet baru apakah masih bunyi atau enggak. Nah, jadi hati-hati. Kita dengarkan gas naik. Gas naik turun bunyi tapi kan dia agak pelan, bunyinya itu agak pelan, dia naik lagi turun gas masih bunyi tapi agak pelan. Kenapa kok masih bunyi, Mas? Karena terkadang pislet itu kalau yang ori sekalian memang bagus, tetapi kan sekarang banyak beredar yang ori tapi CKD, kemudian merek biasa, kadang dipasang itu dia agak keras atau sempit lah, tetapi selang berapa hari bunyi lagi tuh. Caranya gimana, Mas? Caranya saya akan mengganjal pakai bebas sih, ganjelnya itu sebenarnya bisa pakai bekas packing kop yang besi, itu bisa pakai apa ya, tali yang plastik itu loh, yang buat rendeng lah. Kalau tempat saya itu buat rendeng. Kalau saya pakai packing kop saja. Untuk lebarnya itu disesuaikan dengan lebar di pisletnya itu. Untuk ukurannya dibuat setengah lingkaran lah, sampai antara sisi yang sebelah sampai sisi sebelah itu. Nah, kita potong disesuaikan dengan ukuran pisletnya. Kalau di tempat saya sih ada yang bilang pislet, ada yang bilang wislet gitu, ada yang bilang teflon. Ya memang bentuknya itu karet tapi kan dia tahan terhadap suhu yang begitu panas lah, atau di atas suhu rata-rata itu loh. Nah, ini kalau saya sih sukanya seperti ini. Alhamdulillah kuat lah untuk 3 bulan ke depan, bahkan sampai 6 bulan pun kuat, asalkan
cara ganjelnya itu penuh perhitungan, tidak asal ganjal gitu loh. Usahakan agak dipukul-pukul sedikit lah saat pemasangan. Karena apa? Seperti bislet baru itu kan kalau masih baru, kalau dipasang kan agak apa ya, singset. Agak singset. Tuh. Kemudian dimasukkan. Kalau masuknya itu tidak berat berarti udah berhasil. Kalau berat ya usahakan dikurangin lagi ganjelannya itu. Intinya bisa untuk naik turun, tidak begitu keras banget. Kenapa? Karena berpengaruh nanti ketika roller itu dia terlontar naik turun itu loh. Itu untuk mekanik pemula ya. Mungkin sudah banyak yang menjelaskan, tetapi kan seiring waktu berjalan pasti ada yang namanya jebolan-jebolan sekolah kejuruan, STM kalau zaman dulu, kalau sekarang kan SMK, teknik sepeda motor. Seiring waktu kan pasti ada generasi-generasi penerus para mekanik. Nah, ini khusus untuk pemula supaya apa? Supaya tidak bingung ketika menangani khususnya jenis matic Honda. Ketika gas ditarik RPM 4000 sampai 5000 halus, ketika RPM kisaran 2500 sampai 1500 kadang kan bunyi tak 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 gitu loh. Nah, ini masalahnya di sini di bagian bisletnya. Kenapa? Karena mengalami kelonggaran. Nah, ketika mengalami kelonggaran, daya lontar dari rollernya pun terlalu apa ya istilahnya, terlalu longgar, jadi menyebabkan suara itu bunyi tek 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 seperti itu. Kalau pengganjalan sih bebas ya. Kalau saya sih lebih suka pakai bekas packing seperti ini karena lebih awet. Kalau pakai plastik, tali plastik itu yang buat kerendeng atau buat obrok itulah istilahnya, kadang enggak kuat lama, kadang masih bisa hancur gitu loh ya. Terserah teman-teman lah mau pakai cara apa, yang penting hargai sesama mekanik. Entah itu caranya si A misalkan pakai, ada yang misalkan pakai kertas ya ndak masalah, ada yang pakai seperti saya ini misalkan bekas packing ya ndak masalah. Tujuannya apa? Sama, kita tujuannya itu memperbaiki ya. Sebenarnya apa ya, dibelikan sih cukup, selesai lah masalahnya, kita ndak usah akal-akal. Tetapi kan kebanyakan masyarakat kita itu kan suka utak-atik. Terkadang kan stok kita ndak ada, tetapi konsumen itu minta motor itu normal seperti sebelumnya. Nah, inisiatif kita kan otomatis memiliki cara tersendiri ketika mengatasi masalah-masalah seperti ini. Nah, kemudian untuk pemasangan roller untuk mekanik pemula bisa dilihat jangan sampai terbalik. Kan di situ ada yang sisi pipih seperti ini. Ini di bagian depan kita. Untuk yang agak tebal itu di bawahnya. Seperti itu. Jangan sampai salah. Terkadang sih ada yang salah. Kemudian ada yang tanya, emang berpengaruh ya Mas? Masalah berpengaruh atau enggak ya relatif sebenarnya. Ada yang bilang enggak berpengaruh, ada yang bilang berpengaruh. Intinya apa? Kita kerja sesuai SOP lah. Kalau standar Honda kan seperti itu pemasangannya. Terkadang kita kan apa ya, jaga-jaga ketika konsumen memperbaiki ke bengkel kita atau ke tempat kita, 2 bulan 3 bulan kemudian beliau tidak selah waktunya atau tidak punya waktu, pas dilalah kok trouble-nya di bengkel lain. Ketika dibuka, loh Mas Mbak, ininya kebalik, kemarin bengkel di mana, bla 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 bla. Intinya apa? Kita jaga-jaga
untuk nama bengkel kita sendiri atau nama mekanik lah, istilahnya seperti itu. Udah, kita dengarkan suaranya. Apakah halus atau masih kasar? Ini akinya sih agak lemot ini. Akinya agak lemot. Maklum yang punya itu bapak. Nah, gas, ser, turun, gas. Nah, halus kan teman-teman? Mudah caranya seperti itu. Nah, cukup seperti itu sebenarnya. Cukup seperti itu. Bagus. Jadi saya sarankan ya seperti itulah. Banyak cara sebenarnya. Saya yakin kawan-kawan punya cara yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama, memperbaiki. Aduh. Oke kawan-kawanku, terima kasih. Semoga bermanfaat video saya ini. Sehat selalu, tetap semangat, jaga kesehatan. Wisletnya itu saya ganjel pakai bekas perpak kop. Itu tarikannya agak enakan, jadi agak smooth, tidak terasa, istilahnya itu smooth lah, tarikannya itu kalem, halus, jadi tidak seperti sebelum diganjel. Kenapa? Karena pengaruh ketika wislet atau bislet itu agak longgar, itu untuk daya lontar pelornya itu pun berpengaruh. Daya lontar pelor itu berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena terlalu longgar antara bisletnya atau wisletnya dengan rumahnya, itu dia terlalu longgar. Jadi kadang kalau ditarik itu terasa kayak delay lah istilahnya. Nah, makanya khusus untuk mekanik pemula ini, ketika ada vario bunyi tek 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 tek, ketika RPM turun atau gas diturunkan, coba ganjel dulu bagian bisletnya lah. Terkadang kita beli baru pun 3 hari bunyi lagi. Khusus untuk matic Honda, baik itu Beat, Scoopy, Vario, PCX. Kalau Yamaha sih jarang saya temukan kasus seperti itu, karena material dari Yamaha itu berbeda, sangat bagus, jarang saya temukan seperti itu. Ini khusus untuk yang jenis Honda, bisletnya jenis Honda. Terima kasih kawan-kawanku semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.